Oke, uh, gue baru aja lihat salah satu postingan di LinkedIn. Jadi ada seorang dosen capture hasil review setelah dia ngasih kuliah dari mahasiswanya, dan turns out nilainya justru dari skala 5 ya, dari 1 sampai 5 justru 2, something, gara-gara ketarik sama ada beberapa mahasiswa yang komen si dosen ini nggak terlalu banyak ngasih materi dan lebih banyak mengarahkan mahasiswa untuk memanfaatkan AI. Oke, uh, gimana ya? Mungkin gini, any kind of major gitu ya, apapun major lu gitu ya. Gue jadi teringat waktu gue dulu kuliah, di mana waktu itu kita kayaknya baru 1 atau 2 tahun gitu ya, ngejalanin perubahan kurikulum di kampus, yaitu kurikulum yang basically dasarnya itu adalah problem based learning. Jadi yang tadinya dosen disuruh ngajar, mahasiswa dengerin di kuliah berjam-jam, terus nyatet, diktat, terus ngafalin, terus ujian, terus kuliah lagi segala macam. Nah sekarang metode itu dibalik. Waktu dulu ya, itu 2008 ya start gue masuk kuliah. Metode dibalik, anak-anak mahasiswa uh, hanya dibekelin buku panduan. Nah buku panduan inilah yang menjadi dasar untuk mahasiswa sekali, gue lupa, sekali seminggu apa sekali 2 minggu, mungkin sekali seminggu kalau nggak salah ya. Jadi sekali seminggu ngelakuin diskusi kelompok, fokus group discussion. Tapi sebelum diskusi itu harus udah nyiapin bahan masing-masing yang disiapin oleh mahasiswanya masing-masing. Dan kebayang kan, untuk seorang mahasiswa baru lulus dari SMA, dimana kita terbiasa dengan diajarin dari guru gitu ya. Gue dari sekolah negeri, jadi mungkin kalau anak-anak yang teman-teman di sekolah swasta mungkin udah biasa lah sama metode kayak gitu ya, fokus group discussion. Gue buta banget pak, jadi gue buta banget. Teman-teman gue juga lumayan kaget gitu kan, lumayan shock culture gitu kan. Nah, sehingga kita ya seminggu sebelum si diskusi itu udah gerasa gerusuk tuh nyiapin bahan, baca buku, minjem buku, fotokopi bahan dan segala macam. Dan ada beberapa dari teman-teman kami yang ya udah dengan santainya fotokopi buku dan ngebawa fotokopi bukunya itu di diskusinya. Ada juga yang apa ya, ada juga yang nyalin bahan yang dibikin sama temennya. Itu udah, itu bisa dibilang rata lah gitu ya, bisa dibilang ya sepertiganya mungkin kayak gitu ya. Gua nggak bisa ngasih statistik yang tepat lah, tapi kurang lebih kayak gitu. Ada juga yang minta dibikinin gitu kan. Ya gue salah satu yang menjadi, bisa dibilang pelaku membantu teman-teman gue gitu ya, di mana dalam 1 minggu gue bisa ngerjain materi untuk persiapan diskusi minggu depan tuh sampai 3 sampai 4 untuk 4 orang gitu ya. Dan ya pastinya karena ini azas manfaat mutualisme gitu ya, ya gue dibayar, mereka dapat materi yang untuk disiapin di minggu depannya, dan so on gitu ya. Banyak juga yang ngelakuin yang sama gitu ya. Kami yang notabene punya kemampuan membuat materi lebih cepat dimanfaatkan untuk memanfaatkan kemampuan itu juga gitu ya, dan dimanfaatkan juga oleh teman-teman yang lain. Nah, uh, apakah itu salah? Tersebut kami lulus bareng-bareng. Mayoritas teman-teman gue justru malah banyak yang spesialis, udah lulus spesialis, udah praktek sebagai dokter spesialis, ada yang lanjut jadi sub spesialis bahkan gitu kan.
Bahkan gue salah satu yang nggak lanjut di praktek kedokteran justru. Apakah itu, jadi baik lagi, apakah yang kami lakukan waktu itu salah? I can say that secara normal ya gitu ya, secara normal ya. Terus apa bedanya dengan sekarang, di mana kita punya AI yang kalaupun dibikin metode pembelajarannya itu problem based learning, any kind of problem tinggal lempar aja ke Gen AI-nya dan ya udah beres. Artikelnya jadi, mau dibikin berapa ribu karakter, berapa ratus kata segala macam langsung jadi. Bahkan ada yang sampai level deep research gitu ya, yang si AI-nya sendiri yang bikinin laporan literatur searchingnya. That's happen gitu. Jadi pertanyaannya, gimana sih sebenarnya seorang mahasiswa memanfaatkan teknologi ini dengan cara yang benar, dan juga menyesuaikan juga dengan metode pembelajaran yang ada gitu. Karena kan kita basically kita sudah pembelajaran dewasa, kita diharapkan untuk memang belajar sendiri pada akhirnya. Dan justru ketika diskusi itulah transfer ilmunya itu terjadi. Kan sebenarnya teman-teman yang datang bawa diktat, fotokopian, bawa apapun bentuk materi yang dia siapin untuk diskusi itu, kan dia baca dulu sebenarnya. Setidaknya 5 menit sebelum diskusi dia akan baca dulu. Nggak mungkin dia akan langsung terima ketika itu juga terus baru buka. Nggak, itu bisa dibilang minim banget lah yang kayak gitu ya, kecuali memang udah mepet banget gitu. Cuman setidaknya kan kita baca dulu, terus kita akan sampaikan ke forum diskusinya, ini yang saya temukan segala macam. Ntar ada teman lain yang nanggepin, mungkin bantah hasil bacaan dari literatur lain kayak gimana apa segala macam. Di situ terjadi diskusinya, di situ terjadi transfer ilmunya. Dan ketika nanti kita diuji, ketika kita kan, kalau waktu zaman gue dulu ya, gue nggak tahu sekarang gimana. Setelah kita beberapa kali diskusi, kita nyiapin presentasi bareng, nanti kita presentasi di depan pleno gitu ya, di depan teman-teman yang lain gitu ya, satu angkatan, masing-masing kelompok presentasi hasil temuannya. Nanti akan ada yang presentasi, kadang ada yang presentasinya gantian, ada yang giliran, ada yang sisi tumbal dalam tanda kutip gitu ya. Dan tapi kan pada akhirnya semua orang akan terlibat gitu ya, baik presentasi, baik ketika menjawab pertanyaan dari kelompok lain, dan sampai pada akhirnya kita ujian, kita masing-masing belajar masing-masing. Bahkan ada dalam tanda kutip seksi pendidikannya juga yang nyiapin diktat catatan untuk persiapan ujian gitu kan, dan semua orang benar-benar fokus mempelajari diktat itu gitu ya, kecuali yang memang sama sekali males dan memang ya motivasinya memang rendah dari awal gitu kan. Dan akhirnya kita lulus. Dan itu terjadi terus selama 3 tahun sama 4 tahun sampai akhirnya kita lanjut ke fase praktek atau koas kalau di kedokteran. Kalau di jurusan lain mungkin ada magang. Dan kita kan gunain pengetahuan yang udah kita dapetin itu plus dengan pengalaman waktu kita berpraktek di lapangan. Kita lulus, kita masuk ke dunia kerja, dan pada akhirnya kalau gue sendiri sekarang dari udah 11 tahun gue di dunia pekerjaan, kebanyakan kerjaan gue memang nulis. Dan ketika ada AI itu sangat terbantu, sangat terbantu. Bisa dibilang hampir tiap hari gue buka AI. Mungkin hanya ketika misalnya gue rapat, ketika gue urusan keluarga, itu doang yang gue nggak buka AI. Tapi sisanya gue akan buka AI lah, basically for everything.
Kalau misalnya gue nemu sesuatu yang menarik, kemudian gue pengen tulis, atau gue pengen brainstorming, gue ada kumpulan ide yang gue pengen sintesis menjadi suatu bentuk format yang baku, ya gue tinggal lempar aja ke AI. Dan gak ada salahnya ketika nanti gue baca, ketika nanti gue present misalnya ke meeting, ketika misalnya gue sampaikan ke tim gue, ketika gue sampaikan ke atasan gue, ya gue udah pelajari itu dulu gitu. Oh ini nih kayak gini, oh ini kayak gini, dan sebelum gue present pasti gue akan baca, gue akan revisi, gue akan cek ulang apakah ini make sense. Bahkan gue juga berulang kali iterasi dengan AI-nya. Ini nggak make sense, ini nggak oke, ini apa segala macam, itu kan logikanya jalan gitu ya. Dan pada akhirnya jadilah bentuk suatu produk yang memang gue pengen pakai gitu ya. Terbuatlah sebuah tulisan yang memang nantinya akan gue publish misalnya, atau sekedar postingan yang gue rasa kata-katanya agak berantakan, kalau ketika gue tulis sendiri kemudian dirapi nama AI-nya jadi lebih baik gitu kan. Jadi balik lagi ke trigger yang di awal yang gue sampein, kayaknya mahasiswa-mahasiswa yang ngasih nilai untuk si dosen itu mungkin belum siap aja sih gitu ya, belum siap aja dengan pembelajaran dewasa, belum siap aja dengan kewajiban diri dia sendiri untuk scale up atau mengupgrade dirinya dengan apapun yang ada gitu. Jadi please buat siapapun yang dengar ini, you need to step up your game gitu ya. Kalau orang lain pakai AI, kalian juga harus pakai AI. Ketika orang lain sudah punya tulisan beratus-ratus jurnal, ribuan jurnal gitu kan, puluhan jurnal, ya kalian minimal mulai dari satu gitu ya. Ketika misalnya teman-teman kalian udah eksis di forum komunitas dan segala macam, ya kalian setidaknya ngikutin gitu. Jadi my two cents is actually be adaptable gitu ya, beradaptasi secepat mungkin dengan perubahan yang semakin hari semakin cepat dirasa, dan gak ada salahnya untuk nyoba sesuatu yang baru. Dan udahlah please lah, gak usah nyalahin dosen yang memang tersaut dia mengencourage untuk menggunakan AI. Gak ada salahnya gitu ya, kan lagi-lagi balik lagi dia cuma memberikan solusi cepat untuk kalian yang misalnya sulit untuk baca buku yang ada ribuan halaman di dalam situ gitu. Kalau memang kalian punya waktu untuk baca, untuk deep learning, baca bahan materi tersebut, ya silakan. Tapi ketika misalnya waktunya nggak cukup, sementara kalian harus tahu intisari dari buku tersebut, ya kenapa nggak gunain AI gitu kan? Kenapa nggak? Even bahkan waktu gua di salah satu organisasi, karena memang hobi gua nulis gitu kan, sampai akhirnya gua dalamin itu, nulis tulisan ilmiah kayak gimana. Bahkan ketika baca jurnal pun kita diajarin ada cheat code-nya. Jadi ada cheat code-nya, misalnya PICO, problem, person, intervention, comparison sama outcome-nya apa. That's a cheat code actually gitu. Jadi kita nggak perlu baca berlembar-lembar jurnal itu, tapi ketika kita udah tahu, oh ini problemnya apa, oke. Oh ini intervensinya apa dibandingin sama apa outcome-nya apa, that's it, udah jadi sebuah summary dari suatu literatur. Ketika kita mau telaah, ya udah tinggal pakai validity-nya kayak gimana, kemudian seberapa important isu ini, dan applicable ke ke pasien yang memang kita mau, atau problem yang mau kita hubungkan seperti apa. That's it. Kita bahkan nggak perlu tahu ini ditulis sama siapa, dari institusi mana, alat yang dipakai sebagus apa, harganya apa segala macam, kita nggak perlu tahu gitu. Jadi ya
every time, setiap zaman pasti akan ada cheat code tertentu yang ketika udah ada area AI, udah masuk ke era AI, ya cheat code itu jadi semakin banyak, dan cheat code-nya ada di AI gitu. Jadi cheat code with cheating it's kind of similar thing tapi beda lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian berhasil memang pure karena cheating menggunakan AI, yaitu satu hal lah. Nanti kalian pun juga akan struggling lah ketika nanti dihadapkan oleh permasalahan yang real gitu. Tapi kalau hanya sebatas untuk biar bisa belajar dengan lebih cepat, ya kenapa enggak gitu. Sekian dari gue, thank you.